Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa la taj'alna mimman a'rada 'an dzikrika fa inna lahu ma'isatan danqa. Wa adkhilna fi ibadika sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari tak henti-hentinya kita memuji, bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Mari pula kita senantiasa meningkatkan intensitas salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dengan membaca surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ini surah yang ke-10 yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun penempatannya dalam mushaf di urutan 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashar wasyafa'i wal watr wal layli idza yasar hal fi zalika qasamun lizi hijab, dan seterusnya. Demi fajar, demi malam-malam ke-10, demi yang genap dan ganjil, demi malam ketika berlalu. Apakah bagi orang yang berakal memahami sumpah-sumpah tersebut? Hal fi zalik hal fi zalika qasamun lizi hijab. Apakah orang yang zihijr itu orang yang memiliki akal, bisa menemukan makna-makna di balik sumpah itu? Secara umum bahwa ayat ini berbicara menyangkut masalah kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh makhluk-makhluk Allah yang tertentu. Baru diperlihatkan kepada kita bahwa makhluk-makhluk Allah yang hebat itu pun Allah tumbangkan. Jadi akan bercerita nanti bagaimana hebatnya kaum Ad, bagaimana hebatnya kaum Samud, bagaimana hebatnya Fir'aun. Kesemuanya ini adalah makhluk-makhluk hebat di muka bumi ini, tetapi toh kekuatannya hilang
berhadapan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang sesungguhnya ingin digambarkan di dalam, antara lain yang mau digambarkan di dalam surah ini. Kita lihat betapa hebatnya fajar mampu menembus gelapnya malam. Nah, wal fajar, demi fajar yang mampu mengusik gelapnya malam. Sebenarnya kita mau berkata bahwa orang sering mengatakan fenomena-fenomena alam. Saya tidak terlalu menyalahkan ungkapan fenomena alam. Tetapi sebenarnya kalau kita mau bicara sesungguhnya, itu bukan fenomena alam, tapi fenomena Allah. Mendung dikatakan, itu fenomena alam. Boleh jadi, tapi lepaskah kesadaran kita akan kebesaran Allah? Oh, jadi kalau begitu, sesungguhnya fenomena alam yang sering diungkap oleh manusia ini pada hakikatnya fenomena Allah. Boleh jadi yang selalu mengatakan ini fenomena alam itu diungkap oleh manusia-manusia tidak sadar. Ya. Terjadi banjir, fenomena alam. Tidakkah kita pernah melihat kebesaran Allah dalam setiap peristiwa? Jadi kalau begitu ini adalah fenomena Allah. Cuma Allah memperlihatkan perbuatannya melalui hukum sebab akibat. Jangan karena Allah memperlihatkan perbuatannya melalui hukum sebab akibat, lantas kita membuang kesadaran kita terhadap adanya Allah. Karena kita berpikir sebagai akibat dan sebab. Sama dengan Al-Fajr. Memang berkatanya itulah perputaran alam. Iya. Tapi siapa yang pelakunya semua itu? Jadi sepertinya Allah memperlihatkan kepada kita ini adalah drama kehidupan yang sutradaranya adalah Allah. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa memang Allah memperlihatkan perbuatannya melalui hukum sebab akibat. Begitu juga walayalin asyrin, malam ke-10. Ya. Banyak pendapat tentang apa yang dimaksud malam ke-10 itu. Ada yang berkata yang dimaksudkan malam ke-10 itu adalah malam ke-10 Zulhijjah. Ada juga yang berkata bahwa malam ke-10 adalah 10 malam pertama bulan Muharram. Ada juga yang berkata malam ke-10 itu adalah malam ke-10 pertama bulan Ramadan. Kita mau mengambil kesimpulan bahwa apapun dia itu, mau malam ke-10 Hijriah, mau malam ke-10 Muharram, mau malam ke-10 Ramadan, adalah malam itu adalah terang dengan terbitnya bulan. Sudah mulai terang. Nah,
kenapa kita berpikir ke situ? Karena Allah memulai dengan kekuatan yang ada pada fajar yang bisa mengusik malam, gelapnya malam. Begitu juga ini. Kita berpikir bahwa malam ke-10 apapun, langit cerah pada saat itu dengan terbitnya bulan. Kita masih ingat barangkali bahwa mau fajar, mau bulan, pada hakikatnya kekuatan yang ia miliki, cahaya yang ia miliki adalah transferan, kiriman dari cahaya matahari. Itu tadi lagi kita katakan bahwa perbuatan Allah diwujudkan dengan hukum sebab akibat. Tetapi tidak kita ingkari juga adanya perbuatan Allah tidak diwujudkan melalui hukum sebab akibat, tapi melalui inayatullah. Kalau tadi hukum sebab akibat itu adalah sunnatullah, sekarang inayatullah, ya, yang tidak berfungsi hukum sebab akibat. Kita ulangi contohnya. Api sifatnya panas membakar. Api sifatnya membakar, panas, tapi terkadang sifat panasnya dan sifat membakarnya itu tidak berfungsi. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan, ya narukuni, dengan kekuatan Allah berhenti panas api, berhenti membakar api, tidak bisa bekerja. Ini nanti yang mau digambarkan dalam ayat-ayat berikutnya itu, bahwa Allah menampilkan 3 kelompok di sini, manusia-manusia hebat, tapi semua adalah dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga wasyafa'i wal watr. Ini juga banyak pendapat. Apa artinya syafa'un? Syafa'un itu artinya genap. Watron itu adalah ganjil. Ganjil, ada yang mengatakan bahwa itu adalah hari Arafah 9, kemudian yang ke-10-nya itu hari Nahar gitu. Ada yang menulis begitu, dan itu adalah ijtihad mereka. Ya. Ada juga yang memaknai syafa' watar itu adalah salat yang genap rakaatnya dan salat yang ganjil rakaatnya. Ada juga yang berkata bahwa Hasan al-Basri, ini seorang ulama tabi'in ini, dia katakan bahwa yang dimaksud dengan syafa'un itu adalah seluruh makhluk. Al-khalqu kulluhum syafa'un. Makhluk semua itu adalah syafa'un, genap. Wallahu watrun, dan Allah lah yang ganjil. Artinya bahwa makhluk-makhluk ini dia harus bersinergi dengan yang lain untuk mewujudkan kekuatan. Semua begitu. Laki dan perempuan akan melahirkan sebuah kekuatan dahsyat ketika ia menyatu.
kiri dan kanan. Jadi kita mau berkata energi ini boleh jadi, tapi ini baru prediksi. Itu kekuatan sebenarnya muncul dari perbedaan, Ya. Tapi ini prediksi-prediksi sederhana. Kita lihat listrik itu kalau positif semua tidak bisa menyala. Nanti bergabung dengan negatif baru memiliki kekuatan. Ya. Coba kalau ada strom di sini positif semua, tidak ada energinya. Nanti akan melahirkan kekuatan ketika ia bergabung dengan negatif. Saya tidak ahli dalam bidang seperti itu, cuma kita hanya melihat bahwa berpikir-pikir, misalnya ada kekuatan ini bergabung antara positif dan negatif. Jadi kita berkata begitu. Ulama-ulama kita memberikan pengertian-pengertian seperti itu. Ya. Kemudian walayalin ashrin, malam yang telah apabila berlalu, walayli isayas, malam apabila berlalu. Ya, itu memberikan indikasi kepada kita, isyarat, bukan indikasi, isyarat kepada kita bahwa segala sesuatu yang ada akan datang dengan waktu, berakhir dengan waktu. Ya. Malam datang dengan waktunya, nanti akan berakhir dengan waktunya. Semua kita ini begitu, hadir dengan waktu dan akan berakhir dengan waktu. Jadi tidak usah terlalu bagaimana berlebih-lebihan menyikapi kehidupan ini sampai lupa daratan. Akan berakhir dengan waktu. Saya biasa bercanda bahwa sebenarnya yang paling dekat daripada mati adalah hidup. Yang paling dekat daripada mati hidup. Si pakai di remah ke bawah. Ya kalau tidak hidup mati. Jadi yang paling dekat daripada mati adalah hidup. Nah kita ini hidup semua. Oh dekat-dekat itu mati. Yang paling dekat daripada sehat, sakit. Yang paling dekat daripada sehat, sakit. Yang paling dekat dari sakit, sehat. Ya. Yang paling dekat daripada susah, apa? Senang. Yang paling dekat dari senang, susah. Jadi kalau kita mendapat susah, tidak usah terlalu disusahkan dengan kesusahan. Karena susah, yang paling dekat dari susah itu senang. Oh sudah dekatnya. Begitu juga ketika kita senang, hati-hati jangan terlalu senang. Karena yang paling dekat daripada senang adalah susah. Inilah isyarat-isyarat yang digambarkan di dalam ayat ini. Nah makanya Allah mengatakan di ayat kelima, hal fi zalika qasamun lisi hijr, bahwa semua tadi yang disumpahkan oleh Allah itu adalah, adakah orang-orang yang berpikir bisa menangkap isyarat-isyaratnya? Lizi hijr, hijrun itu berasal dari kata hajarah. Hajarah itu artinya
menghalangi. Banyak kosakata yang lahir daripada hijr ini. Bukan ha, tapi ha. Kamar juga bisa bermakna hujrah karena menghalangi tembusnya pandangan. Begitu juga akal dinamai hijrun, sumyal aklu hijran. Kenapa? Karena orang yang memiliki akal, menggunakan akalnya dengan baik, maka akal itu akan menghalangi pemiliknya untuk berbuat salah. Jadi kalau ada orang yang melakukan kesalahan-kesalahan, pada hakikatnya akalnya tidak berguna, tidak bekerja. Lain lagi kalau kita mengatakan mengakal-akali, ya, tambah tidak bekerja akalnya, itu orang tidak mengakal-akali. Ada kecurangan. Ya. Saya mau memberikan perbandingan bahwa akal itu berfungsi sebagai hijrun. Ya. Sudah pernah saya ambil contoh. Seekor kucing, di depannya ada ikan bakar. Dia merespon itu tanpa ada pertimbangan. Tangkap, rekam, diambil. Kenapa? Nggak ada akalnya. Dia kagak pengilena. Jadi ada dua sisi kita sama dengan makhluk-makhluk seperti itu. Kalau bahasa Arabnya al-isar wal istijabah wal muhakamah. Al-isar itu adalah keterangsangan. Kucing memiliki keterangsangan, manusia juga memiliki keterangsangan. Melihat kari kambing di situ, ada keterangsangan. Makhluk kucing pun memiliki keterangsangan. Istijabah juga sama dengan manusia, dengan kucing, makhluk-makhluk lain. Ada respon terhadap stimulan itu, keterangsangan. Cuma manusia setingkat di atas makhluk-makhluk lain karena memiliki al-muhakamah. Apa al-muhakamah? Pangilih, pertimbangan. Makhluk lain tidak ada pengilihnya, kucing tidak ada pengilih. Melihat ada ikan bakar di atas meja, langsung saja diterkam. Karena dia hanya berfungsi terangsang dan respon. Selesai. Manusia terangsang, respon, punya pertimbangan. Tunggu dulu. Tidak bahas jika ini. Untuk saya jika ini. Jadi kalau ada manusia yang tidak memanfaatkan al-muhakamahnya, sama dengan makhluk yang seperti itu. Ya. Jadi memang banyak ayat-ayat tentang pentingnya akal itu kita manfaatkan. Makanya Allah memberikan sumpah-sumpah seperti ini. Itulah kedulu yang pernah kita sampaikan. Salah satu fungsi sumpah adalah merangsang daya nalar kita untuk memahami sesuatu yang abstrak melalui penampilan yang konkret. Itu salah satu makna sumpah dalam Al-Quran. Dan semua yang disumpahkan itu adalah sesuatu yang konkret.
Ada ulama namanya An-Nabalusi mencoba memberikan perbandingan kehidupan binatang yang tidak berakal dan manusia yang punya akal. Ya. Apa kata beliau? Bahwa kehidupan binatang itu nanti ia memiliki rasa takut atau muncul kata rasa takutnya ketika ia melihat langsung sebuah bahaya. Ini pendapat ulama ini, boleh dipercaya boleh tidak, bukan di ayat hadis, tapi ini hasil analisa beliau bahwa binatang itu nanti muncul rasa takutnya kalau ia melihat secara langsung sebuah bahaya. Ya. Kalau orang berakal justru melihat bahaya sebelum melihat secara nyata itu ancaman. Ya. Berarti akalnya orang manusia yang ini seperti ini bekerja. Nah, ambil contoh dalam ayat. Nah, Allah berfirman mengatakan inna sa'ah atiyah. Hari kiamat itu pasti datang. Kiamat pasti datang. Dengan berbagai macam ancaman-ancaman siksaan yang disampaikan di sini, adakah manusia rasa takut? Jadi kalau tidak takut, ya kehidupan binatang lagi yang muncul. Karena binatang nanti muncul rasa takutnya kalau melihat secara langsung itu kejadian, peristiwa. Tapi manusia yang berakal, sebelum adanya kejadian itu, bisa saja muncul rasa takutnya. Karena ada hitung-hitungannya, akannya bekerja. Seperti ini. Sesungguhnya kiamat itu pasti datangnya. Dan sengaja sengaja Allah menyembunyikan, merahasiakan kapan datangnya, untuk apa? Litujza kullu nafsin bima tas'a. Untuk menguji manusia. Karena seandainya dinampakkan oleh Allah bahwa bulan sekian akan datang kiamat, nanti dekat-dekat bulan itu baru mau beramal. Jadi manusia berakal itu terkadang tidak mau tunduk atau belum berfungsi akalnya. Ada juga pendapat ulama berkata begini, manusia itu sangat tekun di dalam wilayah-wilayah kelalaian. Manusia sangat tekun berada pada autanul ghaflah, wilayah-wilayah kelalaian. Ya, hitung-hitung bisa juga benar begini. Ya, satu. Baru dikatakan lagi, di samping tekun terhadap wilayah-wilayah kelalaian, manusia juga itu, makhluk Allah yang namanya juga manusia itu, lebih mempercayai keinginan nafsunya dibanding keinginan Allah dan Rasulnya. Kita bisa tes diri kita ini. Mana kita yang lebih percaya keinginan nafsu
ataukah keinginan Allah? Tesmaki ayat wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Keinginan Allah adalah rendahkan hatimu terhadap orang yang kau pimpin. Itu keinginan Allah dan Rasulullah. Ya. Sejalan jika keinginan kita dengan ini. Jangan-jangan lebih banyak bangganya orang ini dibanding tunduknya hatinya. Oh, kalau begitu lebih cinta kita terhadap keinginan nafsu dibanding keinginan Allah. Orang yang seperti itu tidak ada rasa takutnya itu. Jadi kalau tidak ada rasa takutnya, nanti kelihatan persoalan baru takut. Ya binatang nih. Oh nanti makanya banyak penyesalan di akhirat. Inna muqinun. Ya Allah kembalikanlah kami. Kami sudah yakin. Apa terlambat yakinnya ini? Fardina na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah kembalikanlah kami mau melakukan kebaikan. Kami sudah yakin. Jadi selama ini bagaimana cara hidupnya ini? Hidupkah sebagai makhluk yang berakal atau hidup sebagai makhluk yang tidak berakal? Ya. Nah, maka pada ayat selanjutnya Allah memperlihatkan. Jadi ayat itu secara teoritis tadi yang di awal, sekarang Allah memperlihatkan, menampilkan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Nah, tidakkah kau perhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Kan tadi kita bicara tentang kekuatan-kekuatan ini. Kekuatan fajar menembus ini, kekuatan malam menembus ini, kekuatan yang ada pada perbandingan berlalunya malam. Nah sekarang Allah memperlihatkan bukti sejarah ini. Jadi bukan fiktif. Sejarahnya entah. Tidakkah kau perhatikan kalau Allah mau berbuat? Makanya kaifah. Kaifah itu yang dituntut pada kata-kata kaifah adalah cara. Cara. Kalau cara berarti kita diundang untuk berpikir, untuk memikirkan bagaimana caranya Allah bisa berbuat seperti itu. Tidak dikatakan alam tara ma fa'ala rabbuk. Enggak. Nah, ini pengetahuan bahasa Arab sedikit ini. Ya. Ini dua-duanya ini adalah tanya. Kata tanya yang dipakai. Tidakkah kau perhatikan bagaimana? Tidakkah kau perhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan? Kalau ini hanya perbuatan yang ditampilkan. Tapi ini bagaimana kalau Allah berbuat? Bisa ditangkap itu perbedaannya. Bagaimana kaifahnya itu? Mengundang nalar kita ini bekerja. Oh, bisa-bisanya apa yang terjadi? Kalau ini alam tara ma fa'ala, melihat saja ya. Tidak lanjutnya. Tidakkah kau perhatikan apa yang terjadi? Tidakkah kau lihat apa yang terjadi di jalan Petarani umpamanya? Ya tabrakan sudah. Tapi kalau tidakkah kau perhatikan bagaimana bisa terjadi tabrakan itu? Nah, ini yang diundang oleh Allah dalam ayat ini, nalar kita untuk bekerja, melihat kejadian-kejadian yang telah berlalu. Apa itu? Kaum Ad. Ya. Kaum Ad, Irama Zatil Imad, kaum Aram,
yang memiliki bangunan-bangunan tinggi, allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang pada saat itu belum ada yang diciptakan sepertinya saking hebatnya. Apalagi kaum Samud, allazi jabus sahra bilwad, yang mampu mengubah alam ini. Siapa lagi? Wa fir'aun zil autad, Fir'aun yang memiliki bangunan-bangunan kokoh. Saking percaya dirinya Fir'aun, karena melihat kekuatan-kekuatan yang ia miliki, maka ia terjebak dengan keperasaannya, mengatakan, saya Tuhanmu yang paling hebat, ana rabbukumul a'la. Nah, ternyata apa yang menghancurkan mereka itu? Kalau mau dihitung-hitung, ya persoalan-persoalan kecil saja. Nabi Hud dengan kaum Adnya, kaum Ad, apa yang menghancurkan kaum Ad? Angin. Coba, makhluk Allah yang namanya angin, itu yang menghancurkan kaum Ad. Kemudian angin dingin, dingin. Orang masih mampu biasa mengelak dari dingin, tapi kalau Allah yang mau memberi kekuatan, dingin itu, ini yang menghancurkan kaum Ad. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Wa amma 'adun fa ahliku birihin sarsarin. Kaum Ad itu mereka dihancurkan dengan angin dingin yang kencang. Ini tadi dikatakan, kaifah, bagaimana bisa angin menghancurkan kaum hebat seperti itu? Sama dalam alantara kaifah, fa'ala rabbuk, seekor burung kecil bisa menghancurkan tentara perkasa adidaya. Kaifah, kenapa? Gimana caranya bisa terkalahkan itu? Makanya dikatakan tidak kau perhatikan apa yang dilakukan? Ya, dihancurkan kaum tentara bergajah. Tapi kita diundang untuk berpikir. Untuk apa diundang kita berpikir? Jangan-jangan kita juga memiliki sifat seperti itu. Lupa. Karena kita terlalu terlena dalam suasana kelalaian. Ya. Manusia begitu. Apalagi, nah, saharaha alaihim sab'a layalin wa samanati ayyam, 7 malam, 7 hari 8 malam itu diguncang dengan. Apakah hanya kita mengatakan itu ada fenomena alam? Tidakkah kita melihat fenomena-fenomena Allah dari semua itu? Sebenarnya gaya berpikirnya Al-Quran adalah mengatakan semua yang dicipta oleh Allah memiliki energi kehidupan. Semati-matinya itu memiliki energi kehidupan. Jadi kalau begitu memiliki energi kehidupan, jangan kita merusak kehidupan ini dengan mengganggu kerjanya energi itu. Coba sampai Allah mengatakan fahal tara lahum min baqiyah, masih ada kata kalau dia tersisa, habis. Padahal hebatnya ini kaum ini. Nah,
Tetapi di dalamnya lain juga, kau perhatikan lagi bagaimana kami menyelamatkan satu kaum itu. Dengan apa? Birahmatin minna, dengan kasih sayang dari kami, dari Allah. Allah berbuat gampang, gampang. Jadi kaum Ad tadi sudah selesai, kaum Samud begitu juga. Yang umatnya Nabi Saleh ini. Apa yang menghancurkan umatnya Nabi Saleh? Gempa, guntur, petir. Itu yang menghancurkan kaumnya Nabi Saleh, namanya kaum Samud ini. Maka mereka di gempa bumi, petir, guntur, maka jadilah mereka bergelimpangan. Fir'aun yang berhadapan dengan Nabi Musa, yang menimpahnya apa yang menghancurkan mereka? Air tenggelam di laut dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Apa yang dilakukan mereka sampai disiksa seperti itu? Allah menyatakan allazina tagaw fil bilad, karena mereka sudah banyak melampaui batas di negerinya. Fa'aksaru fihal fasad. Ya. Kita mengambil suatu ringkasan dari 11 doang ayat ini. Begitu sekecil apapun pelampauan batas yang kita lakukan, fa'aksaru fihal fasad, pasti menimbulkan kerusakan. Ini Pak, fah. Itu fah, banyak sekali maknanya fah itu dalam Al-Quran. Ada fah as-sababiyah, ada fah al-fujaiyah, ada fah al-jawab, ada fah al-istinaf. Oh banyak. Ini fahnya, ini fah al-fujaiyah. Ya. Begitu Anda melakukan satu perbuatan yang melampaui batas sekecil apapun, fa'aksaru fihal fasad, pasti melahirkan akibat kerusakan. Ini kata Allah ini. Kata Allah ini. Tapi kembali lagi, watak manusia ini terpaku pada suasana kelalaian. Lebih mempercayai keinginan dirinya dibanding keinginan Allah. Oh, jadi kalau begitu, keinginan kita ini yang harus diatur. Ini harus diatur keinginan ini. Sekecil apapun pelampauan batas yang kita lakukan, pasti akan melahirkan ada perusakan. Cuma terkadang kita tidak melihat itu. Nah, karena ini jihnya ini yang membuat kita lalai. Bayangkan saja ulama-ulama kita yang memiliki kasyaf, memiliki kekuatan-kekuatan Allah yang mereka miliki dalam melihat, sehelai daun pun tidak mau membiarkan jatuh akibat perbuatannya. Kenapa? Karena dia yakin pasti ada perusakan yang terjadi. Tapi kita bukan lagi sehelai daun, tapi sudah sekian triliun yang kita selesaikan masih belum sadar. Bagaimana mau hidup dengan tenang? Fa'aksaru fihal fasad, kata Allah, pasti akan melahirkan banyak kerusakan. Ya. Oleh karenanya Allah mengatakan fasabba alaihim rabbuka sauta azab. Ini sauta azab, padahal ini sudah dihancurkan ini. Allah masih menggunakan kata-kata saut, itu baru percikan-percikan. Saut itu baru cambuk-cambuk kecil saja, itu yang saya pakai untuk menghancurkan mereka.
Bagaimana kalau yang besar di akhir? Sauta azab. Inna rabbaka labil mirsad. Ya. Tidak ada yang bisa mengelak. Tidak ada yang bisa mengelak. Menyembunyikan kesalahan yang dia lakukan. Tidak ada yang bisa mengelak. Mungkin kita bisa menyembunyikan kepada bawahan kita, bisa menyembunyikan kepada atasan kita, bisa menyembunyikan kolega kita. Untuk menyembunyikannya kepada Allah, tidak ada jalan. Nah, kedekatan Allah kepada hambanya, kedekatan yang tak berjarak. Tidak ada jaraknya. Bagaimana mau menyembunyikan? Saya sering berikan ilustrasi. Bagaimana bisa bersembunyi huruf dari tinta? Tidak bisa bersembunyi itu huruf dari tinta. Di sebelah mana tinta, di sebelah mana huruf? Adakah kesempatan? Mau lari kemana? Selalu. Inna rabbaka labil mirsad. Nah, akhirnya karena mereka ini tidak menggunakan akalnya, muncullah persepsi-persepsi terhadap cobaan-cobaan yang dialaminya. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah